Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita terakhir adalah pembahasan tentang sifat sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ditutup dengan sebuah faidah yang disebutkan oleh pensyarah tentang bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan apa-apa yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu cincin ataukah sendal dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang boleh bertabarruk, boleh bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jasad beliau, rambut beliau dan seterusnya. Bahkan Ummu Salamah menyimpan gulungan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah botol, yang kemudian jika ada yang sakit maka beliau akan mengirim rambut beliau yang dicampur dengan air, kemudian airnya akan diminumkan kepada si sakit atau dimandikan kepada orang yang sakit tersebut. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah masih ada yang tersisa dari peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini? Apakah masih ada rambut beliau yang tersisa? Apakah masih ada pedang beliau yang tersimpan? Apakah masih ada cincin beliau dan seterusnya? Ya, ini yang dipertanyakan, yang dimana sebagian kaum muslimin menganggap dan meyakini bahwa ada benda-benda tertentu yang dianggap itu merupakan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pedang yang dianggap sebagai pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang dianggap ini merupakan peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah itu benar ataukah tidak, maka kita akan menjawabnya. Nah, kata beliau, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah, innama khallafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal athari qalilun jiddan. Kita harus mengetahui bahwa athar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apa yang ditinggalkan, benda-benda yang ditinggalkan itu sangat sedikit, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baglatahu al-bayda wa silahahu wa ardun ja'alaha sadaqah. Rasulullah tidak meninggalkan ketika beliau meninggal dunia itu tidak ada dinar, dirham, budak laki-laki atau budak perempuan, kecuali keledai putih dan senjata beliau serta tanah
yang sudah disedekahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara yang pertama, bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia itu sangat sedikit. Yang kedua, inna katsiran min hadhihi al-athar ta'arradat lil fuqdan ma'a marri al-ayyam bi asbabin minha al-fitan allati waqa'at bainal muslimin. Jadi hal-hal yang ditinggalkan oleh beliau juga ini itu sudah sangat rentan yang namanya kehilangan atau musnah, disebabkan oleh beberapa hal. Ya, di antaranya adalah karena adanya fitnah di antara kaum muslimin, fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin, yang menyebabkan adanya pertempuran-pertempuran antara kaum muslimin satu sama lain. Ini juga bisa menjadi sebab hilangnya hal-hal yang menjadi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di antara peninggalan beliau misalnya adalah cincin. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau meninggalkan cincin, dan cincin ini digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ittakhadha Rasulullah sallallahu khataman min wariqin wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Uthman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Arisa wa naqshuhu Muhammadun Rasulullah wa sayati fil babil ladzi yalih. Jadi Rasulullah ketika meninggal dunia ada cincin yang beliau tinggalkan, kemudian cincin ini berpindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab, kemudian berpindah lagi ke tangan Uthman bin Affan, dan Uthman bin Affan dengan tidak sengaja menjatuhkan cincin tersebut di sumur Aris. Di sumur Aris tanpa sengaja ternyata terjatuh ke dalam sumur tersebut, dicari namun tidak ditemukan. Jadi ini diantara sebab apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu hilang dan tidak ada jejaknya sampai hari ini. Kemudian diantara sebab yang lain adalah wasiatu ba'di sahabat radhiyallahu anhum bi an yudfana ma'ahu ma yujadu indahu min atharihi. Jadi ada memang wasiat dari beberapa sahabat agar apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut agar dikuburkan, ditimbun. Nah, karena tentu saja ada kekhawatiran jangan sampai kemudian disalahgunakan, sehingga ini juga menjadi sebab di antara sebab-sebab sehingga peninggalan-peninggalan tersebut kalau ada sekarang bisa kita pertanyakan apakah memang itu benar ataukah tidak benar. Nah, dan di antara sebab yang lain adalah al-hurub, peperangan yang sangat banyak, dan di antara peperangan tersebut adalah peperangan dengan orang Tatar, di mana ibu kota kaum muslimin pada dinasti Abbasiyah itu di Baghdad. Dan tentu saja di Baghdad ada museum yang menyimpan banyak benda-benda yang berharga. Bahkan mungkin termasuk di antaranya adalah peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika pasukan Mongol masuk, menyerang dan menaklukkan kota Baghdad, itu tidak sekedar ditaklukkan saja. Tidak sama dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menaklukkan sebuah daerah, maka mereka diberikan kebebasan memeluk agamanya, dan kaum muslimin dilarang untuk melakukan kerusakan di tempat tersebut, bahkan termasuk tempat ibadah tidak dirusak. Adapun orang-orang Mongol, orang-orang Tatar, dia menghancurkan segala sesuatu yang dia dapatkan di Baghdad, termasuk perpustakaannya, tempat-tempat bersejarahnya, dan semuanya. Bahkan bukan cuma benda, termasuk manusia. Termasuk manusia ditumpahkan darahnya, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia orang besar atau anak kecil, apakah dia masih muda ataukah sudah tua renta, semuanya dihabisi. Jadi ini diantara sebab
yang mengakibatkan peninggalan-peninggalan tersebut hilang satu persatu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab adamud dalil al-yaqini fayahtajul insanu ila adillatin yaqiniyyah tuthbitu hadzal athar liyata'akkada annahu min atharihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak punya dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ini merupakan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita boleh bertabarruk dengannya. Karena masalah tabarruk ini adalah masalah ibadah, bahkan masalah keyakinan. Sementara yang ditinggalkan ini, yang kita anggap, yang dianggap oleh kaum muslimin adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mau bertabarruk dengannya, itu masih 50-50 atau masih samar-samar. Apakah memang benar-benar ini merupakan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Sehingga karena dia merupakan perkara yang samar-samar dan masalah tabarruk adalah masalah ibadah, dan orang tidak bisa beribadah kecuali dengan dalil yang benar-benar sahih, dalil yang kuat, yang jelas, barulah seseorang bisa beribadah dengan ibadah tersebut. Karena al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari sebuah ibadah itu adalah pengharaman sampai datang dalil yang mengatakan bahwa ini ibadah dan ini bukan ibadah. Kalau tidak ada dalilnya, maka at-tawakkuf, kita tidak boleh untuk beribadah dengan ibadah yang tidak bersumber dari dalil-dalil, apakah dari Al-Quran, Sunnah atau ijma'. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika ada hal-hal, ya, apakah itu di museum Turki atau di museum mana saja, ya, dianggap ini sebagai peninggalan Nabi, maka perlu dalil yang betul-betul valid, ya, yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita pindah ke bab yang berikutnya, yaitu babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin itu nanti di akhir tahun ke-6 Hijriah. Di akhir tahun ke-6 Hijriah. Di fase Mekah beliau tidak menggunakan cincin. Di awal-awal hijrah juga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan cincin. Nanti Rasulullah menggunakan cincin di akhir tahun ke-6. Nah, itu pun karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya yang akan kita sebutkan nantinya di hadis-hadis yang berikutnya. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan selainnya dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Shihab, dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya adalah habasyian, ya, terbuat dari batu Habasyah, ya, terbuat dari batu Habasyah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberitahukan kepada kita tentang sebagian hal tentang cincin yang beliau kenakan. Jadi cincin yang dikenakan itu materialnya itu dari berbagai jenis. Bisa dari perak, bisa dari besi, bisa dari emas, bisa dari yang lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa cincin yang dikenakan oleh Nabi SAW itu terbuat dari perak. Nah, dan tentu saja
ada beberapa hukum yang terkait masalah cincin ini yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah hukum menggunakan cincin bagi laki-laki. Nah, jadi mengenakan cincin hukumnya adalah mubah. Nah, hukumnya adalah mubah dan menjadi mustahab ketika memang betul-betul diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengenakan cincin itu karena alasan persuratan yang akan kita jelaskan setelah ini, bahwa di tahun ke-6 Hijriah, di akhir tahun ke-6 Hijriah, di bulan Zulhijjah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berkirim surat kepada raja-raja, ya, kepada Raja Najasyi, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, mau berkirim surat. Dan adat yang berlaku di kerajaan-kerajaan tersebut adalah mereka tidak akan menerima surat, membaca surat yang tidak ada stempelnya. Ya, maka Rasulullah membuat cincin yang merupakan stempel sekaligus sebagai stempel. Nah, jadi ketika dibutuhkan untuk sebuah keperluan tertentu, maka statusnya dari mubah menjadi mustahab atau dianjurkan. Nah, tapi hukum asalnya adalah mubah. Kemudian untuk masalah cincin ini tentu saja tidak boleh bagi laki-laki untuk mengenakan cincin dari emas. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak, di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isbi'i hadhihi sebelumnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan cincin yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cincinnya, melepaskannya dan membuangnya. Nah, diambil cincin tersebut, dilepaskan dari jarinya, dari jari orang tersebut, kemudian dibuang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada di antara kalian yang menyengaja mengambil bara dari neraka, kemudian dia meletakkan di tangannya. Nah, kemudian dia meletakkan bara tersebut di tangannya. Ini adalah larangan yang keras bagi laki-laki untuk tidak mengenakan cincin yang terbuat dari emas atau perhiasan yang lain yang terbuat dari emas. Apakah itu kalung dan sebagainya. Nah, yang terbuat dari emas bagi laki-laki itu diharamkan, termasuk jam tangan. Ada jam tangan kemudian terbuat dari emas, ya, atau 50%-nya adalah emas, maka itu juga tidak dibolehkan. Nah, tapi ada warna emas, ya, tapi bukan emas, warnanya saja. Ini tentu saja tidak mengambil hukum emas. Nah, jadi mengenakan cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Itu kekhususan bagi para wanita. Kemudian untuk cincin besi ada khilaf di antara ulama kita, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkannya. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat yang membolehkan, ya, sebagaimana hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang mencari-cari mas kawin atau mahar, ya, mencari mahar, dan dia tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, iltamisu walau khataman min hadid, carilah meskipun cincin besi, ya, meskipun cincin besi. Wallahu a'lam. Jadi yang diharamkan adalah cincin yang terbuat dari emas. Namun yang paling selamat tentu saja adalah cincin yang terbuat dari perak.
Nah, cincin yang terbuat dari perak. Karena besi ini masih ada khilaf di antara ulama kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cincin juga ada 2 jari yang tidak boleh kita pasang cincin di kedua jari tersebut, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ya terserah mereka mau di mana saja. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isbi'i hadhihi aw hadhihi fa awma'a ila al-wusta wallati taliha. Rasulullah melarang saya untuk mengenakan cincin di jari ini dan jari ini, sambil menunjuk ke jari tengahnya dan jari telunjuknya. Nah, dan yang paling sering ya Rasulullah mengenakan cincin itu di jari kelingking beliau, di anak jari. Nah, ini yang sering dipakaikan cincin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khinsir, di jari kelingking. Nah, kemudian apakah kita mengenakan cincin di tangan kanan atau di tangan kiri? Ini fleksibel. Ini masalah ini adalah masalah yang luas. Kita boleh dengan tangan kanan atau boleh juga dengan tangan kiri. Sebagaimana jam tangan boleh dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan fikih yang berhubungan dengan menggunakan cincin bagi laki-laki. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Nafi' an Ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Nah, menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan atau membuat cincin dari perak. Beliau mengenakannya sekali-kali dan melepaskannya. Beliau mengenakannya saat-saat dibutuhkan dan melepaskannya setelah itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini ada khilaf di antara ulama kita, apa maksud dari mengenakannya dan melepaskannya. Nah, sebagian ulama kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa cincin. Nah, memiliki beberapa cincin yang dimana kadang-kadang beliau mengenakan cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, dan kadang-kadang juga beliau mengenakan cincin yang lainnya. Tidak selamanya Rasulullah mengenakan cincin tersebut. Jadi dari dalil ini sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa cincin yang kadang-kadang Rasulullah mengganti-ganti cincin tersebut. Nah, ini diantara penafsiran ulama kita. Meskipun sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis ini hadis yang syadz karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengenakan cincinnya. Nah, tapi kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Taib. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajama la yakbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia mengatakan menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abi dari Qatadah dari Anas bin Malik, dia mengatakan
pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berkirim surat kepada orang-orang ajam, ya orang-orang ajam itu orang-orang non Arab. Jadi ada Arab, ada ajam. Ajam artinya selain Arab atau non Arab. Pada saat Rasulullah ingin berkirim surat kepada ajam, ya, maka dikatakan kepada beliau bahwa orang-orang ajam itu tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk membuatkan beliau stempel, yaitu cincin yang sekaligus sebagai stempel untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tentu saja ya kalau di zaman kita tentu saja lebih lebih ketat lagi ya, surat harus dengan stempel, tanda tangan dan nomor surat dan seterusnya. Nah, yang dimana ini ya sejak zaman dulu stempel itu sudah dikenal. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang welcome dengan yang namanya perubahan-perubahan selama itu tidak berhubungan dengan masalah akidah, masalah ibadah. Kalau masalah muamalah maka memang takbalu at-tatawur. Masalah muamalah itu memang ya sifatnya dia akan senantiasa mengalami perkembangan-perkembangan dan tidak monoton. Perkara-perkara muamalah sifatnya fleksibel. Ya sifatnya fleksibel dan akan ada sesuatu yang baru dalam perkara-perkara yang sifatnya muamalah. Ya sehingga ketika ada yang namanya stempel, surat dan seterusnya, itu bukanlah perkara-perkara yang bid'ah ya, karena dianggap misalnya tanda tangan dan seterusnya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Sumamah an Anas bin Malik qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun atau wa rasulu satrun wallahi satrun. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Ansari, dia mengatakan menceritakan kepada kami abi dari Sumamah dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa tulisan yang ada di cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad itu satu baris, kemudian Rasulu satu baris, kemudian Allah satu baris. Ya, jadi Muhammadun Rasulullahi itu semuanya tiga baris. Nah, dan secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa susunan kalimat itu adalah Muhammad berada di atas, kemudian Rasulu di tengah, kemudian Allah di bawah. Nah, ini zahir dari hadis ini. Karena di mana-mana orang ketika membaca itu membacanya dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas. Dan ini bukanlah bentuk ihanah atau merendahkan lafaz jalalah, karena kita menjadikan lafaz jalalah itu di bawah. Nah, ini bukan bentuk merendahkan lafaz jalalah tersebut. Dan juga ini tentu saja ya tidak mungkin ditulis di cincin itu Muhammadun Rasulullah dalam satu baris, karena ya namanya cincin pasti kecil ya, sehingga secara zahir dari hadis ini berdasarkan perkataan pensyarah bahwa susunannya adalah Muhammad itu di atas, kemudian Rasulu berada di tengah dan Allah berada di bawah. Nah, wa kana hadza naqshuhu wa lam yakun alaihi syai'un akhar. Ini saja yang tertulis di cincin beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis yang berikutnya haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amrin qala haddatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi
faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqatuhu fiddatun wa nukisha fihi Muhammadun Rasulullah. Ini mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, ketika Rasulullah ingin berkirim surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, dikatakan kepada beliau bahwa mereka itu tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Kemudian Rasulullah membuat cincin yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah ini adalah bentuk izzah. Ya, izzah dengan Islam, izzah dengan kebenaran. Kita ingin berkirim surat kepada orang-orang kafir, kita ingin mengajak mereka kepada Islam. Ya, stempelnya itu memperkenalkan bahwa yang berkirim surat ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad. Nah, ada izzah dengan yang namanya kebenaran, dengan agama kita. Dan jangan sampai kemudian seseorang yang merasa malu dengan simbol-simbol keislamannya, merasa minder dengan syiar-syiar Islam. Kalau itu merupakan syiar Islam, justru kita harus na'tazzu bihi. Kita harus merasa mulia dengan simbol-simbol tersebut, dan bukan justru sebaliknya. Ya, merasa risih, merasa malu, merasa minder ya ketika dia berpenampilan atau memelihara syiar-syiar keislamannya, ya, pakaiannya, aksesorisnya dan sebagainya. Ya, kita harus menampakkan syiar-syiar Islam tersebut dan kita bangga dengan keislaman tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Sa'id bin Amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam an ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir dan Hajjaj bin Minhal dari Hammam, dari Ibnu Jurayj, dari Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mau masuk ke al-khala, tempat buang hajat, ya, pada saat Rasulullah ingin masuk ke tempat buang hajat, maka Rasulullah akan melepaskan cincin beliau. Naam, Rasulullah akan melepaskan cincin beliau. Kenapa beliau melepaskan cincinnya? Itu karena di cincinnya terdapat tulisan Allah, lafaz jalalah, Muhammadun Rasulullah. Ada kalimat Allah di situ. Seandainya sekedar nama beliau saja Muhammadun, maka beliau tidak melepaskannya. Tapi karena takriman bilafzil jalalah, sebagai bentuk memuliakan lafaz jalalah, kata Allah, maka beliau melepaskan cincinnya. Dan ini adalah adab ketika seseorang mau masuk ke dalam khala, tempat buang hajat, maka jangan membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz jalalah. Nah, tentu saja lebih ringan hukumnya ketika lafaz jalalah tersebut tertutup. Ini lebih ringan hukumnya, meskipun yang lebih hati-hatinya tentu saja segala sesuatu yang ada tulisan lafaz jalalahnya itu tidak dimasukkan ke tempat buang hajat. Ya, meskipun misalnya kita kantongin, karena Rasulullah juga tentu saja memiliki kantong. Ya, kenapa Rasulullah tidak menyimpan saja di dalam sakunya? Ya, kemudian Rasulullah masuk ke dalam tempat buang hajat. Nah, tapi tentu saja pada kondisi-kondisi misalnya rawan untuk dicuri atau rawan untuk hilang dan seterusnya, ya, seseorang ada penyakitnya, sering lupa, sedikit-sedikit lupa, kalau dia simpan misalnya mushafnya di luar, maka bisa dikatakan ya kemungkinan besar dia akan lupa. Ya, maka pada kondisi yang seperti itu
maka diberikan keringanan kepadanya selama itu tidak terbuka di dalam tempat buang hajat, ya, selalu tertutup. Tapi itu tadi adabnya adalah jangan memasukkan sesuatu yang ada lafaz jalalahnya di dalam tempat buang hajat. Termasuk tentu saja jangan ada tulisan-tulisan di baju kita ada lafaz jalalah. Ada lafaz jalalah di baju kita. Namanya Abdullah, ditulis Abdullah, Abdullah. Nah, masuk WC akhirnya masuk dengan lafaz jalalah tersebut. Nah, jadi ini dihindari. Nah, hadis yang terakhir pada bab ini adalah haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نكشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ini sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa Rasulullah punya cincin ketika beliau meninggal dunia diserahkan kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Utsman. Dan di Utsman ini ya suatu ketika beliau di iri aris wa akhadha yuharrikul khatam fi yadihi, dia menggoyang-goyangkan cincin yang ada di tangannya, fasaqata minhu fil bi'ri, akhirnya tanpa sengaja jatuh. Nah, jatuh ke dalam sumur tersebut. Fakhtalafa Utsman ma'a ashabihi thalathata ayyamin yanzihuna al-bi'ra falam yajiduhu. Akhirnya ya mereka mencarinya selama 3 hari. Mencari cincin tersebut yang jatuh di sumur itu selama 3 hari, falam yajiduhu, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Nah, sehingga cincin tersebut pun hilang. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang bagaimana cincin dan bagaimana fikih di dalam mengenakan cincin, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.